Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anak, bagaimana kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu sehat, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, dan tentunya semoga kalian selalu semangat untuk belajar dan thalabul ilmi. Oke, untuk pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar prinsip dan konsep-konsep terkait ekonomi Islam. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasannya, kita flashback sedikit seputar tugas yang sudah kalian kerjakan kemarin. Jadi minggu kemarin kalian sudah mengerjakan seputar konsep-konsep dasar, apa itu praktik dalam ekonomi Islam. Kemarin kan ada 10 item, itu kan ada jual beli, kemudian ada mudharabah, kemudian ada musyaqqah, kemudian ada ijarah, kemudian ada salam dan lain-lainnya kan. Oke, kita flashback sedikit. Nanti Pak Andri akan sebutkan 3 item. Coba kalian ingat-ingat kira-kira pengertiannya seputar apa sih nanti yang akan Pak Andri sebutkan. Yang pertama ijarah. Ijarah, ada yang ingat ijarah itu apa? Oke. Jadi ijarah itu adalah transaksi sewa menyewa kan. Jadi transaksi sewa menyewa dalam ekonomi Islam itu diistilahkan dengan istilah ijarah. Kemudian musyaqqah. Kalau musyaqqah itu adalah transaksi antara pemilik lahan dan petani. Jadi katakanlah Pak Andri punya lahan, terus kemudian Pak Andri tidak bisa untuk mengerjakannya, kemudian Pak Andri cari orang, cari petani untuk menggarap lahan Pak Andri, itu namanya transaksi musyaqqah. Terus ada mudharabah. Mudharabah apa? Kalau mudharabah itu adalah transaksi di antara pemilik modal dan yang menjalankan. Jadi kalau mudharabah itu adalah pemilik modal dan pengelola, nanti pengelola yang menjalankan. Kalau yang pemilik modal kan tinggal memodali apa saja yang dibutuhkan. Nah, nanti transaksi itu dinamakan sebagai mudharabah. Oke, flashbacknya cukup itu aja ya. Nanti untuk yang lain silahkan kalian pelajari sendiri. Next, kita melanjutkan pembahasan di dalam prinsip dan praktek ekonomi Islam. Itu nanti kita akan mempelajari seputar ini, riba. Jadi tentu kalian tidak asing dengan istilahnya riba. Pada prinsipnya gini, wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan Allah itu mengharamkan riba. Perlu anak-anak ketahui bahwasanya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti ada hikmah di baliknya. Kenapa Allah melarang riba? Tentu dari pelarangan itu Allah punya hikmah tersendiri. Kenapa kok sampai diharamkan? Ya mungkin salah satu hikmahnya atau salah satu alasannya adalah dalam praktik riba itu nanti pasti ada salah satu pihak yang dirugikan. Untuk yang pertama kita masuk masalah riba. Riba itu nanti ada 2 pengertian, baik secara bahasa maupun secara istilah. Kalau secara bahasa itu riba artinya adalah ziyadah. Ziyadah itu tambahan artinya. Kemudian kalau secara istilah, ini Pak Andri nukil dari pendapatnya Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, bahwasanya riba itu secara istilah apa? Aqdun ala iwadin mahsusin. Jadi suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syarak, yang mana terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap keduanya barang yang dipertukarkan atau hanya salah satunya saja. Kemudian kita perlu ketahui bahwasanya dalam transaksi itu ada istilahnya komoditas ribawi. Jadi komoditas-komoditas inilah nanti yang harus kita ketahui agar apa? Agar ketika kita melakukan transaksi di komoditas itu kita tahu batasan-batasannya, kita tahu syarat-syaratnya agar transaksi kita nanti bisa jauh dari unsur-unsur riba. Jadi nanti komoditas ribawi itu ada 3. Yang pertama itu adalah emas, yang kedua itu adalah perak,
Kemudian yang ketiga itu adalah bahan pangan. Jadi untuk yang item 1 dan 2 emas dan perak itu bisa diistilahkan juga sebagai alat transaksi. Jadi kalau di kita alat transaksinya itu kan adalah rupiah. Jadi komoditas ribawi ada 3, Pak Andri ulangi. Yang pertama adalah emas, kedua perak, yang ketiga itu adalah bahan pangan. Selanjutnya, kalau kita sudah mengetahui komoditas dari barang-barang ribawi yang 3 item itu, tentu ketika kita mau melaksanakan transaksi dari ketiga item itu, kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Agar apa? Agar ketika kita transaksi dengan komoditas ribawi itu, kita menjalankan syaratnya. Ketika syaratnya sudah terpenuhi, tentu nanti transaksi kita akan bebas dari riba. Kemudian syarat yang pertama itu apa ketika kita menjalankan transaksi dari barang ribawi itu? Yang pertama itu harus hulul. Hulul itu apa? Yaitu barang dan harganya harus diserahkan secara kontan serta tidak boleh dihutang. Jadi ketika kita melaksanakan tukar menukar atau transaksi barang ribawi itu harus ada istilahnya hulul, halan. Jadi tidak boleh muajalan. Jadi harus kontan. Terus kemudian syarat yang kedua itu adalah takobut. Takobut itu apa? Ketika di majlisul akdi atau di tempat transaksi, barang itu harus segera diserahkan. Jadi tidak boleh ditunda-tunda besok, lusa, atau bahkan tahun depan. Juga nggak boleh. Terus kemudian yang ketiga itu adalah tamasul. Tamasul itu apa? Tamasul itu sepadan, ya sama. Jadi ketiga syarat itu disyaratkan untuk transaksi yang sifatnya sama jenisnya. Jadi barang ribawi yang sama jenisnya. Jadi contohkanlah, tadi kan barang ribawi ada 3, ada bahan makan, terus kemudian emas, kemudian perak. Kita ambil contoh adalah emas. Pak Andri mau barter emas Pak Andri dengan ketua kelas gitu katakanlah. Pak Andri punya emas 1 kilo, kemudian ketua kelas juga punya emas 1 kilo. Nah ini kan sama jenisnya. Ketika sama jenisnya, barang ribawinya sama, emas sama-sama dengan emas, maka 3 syarat ini harus terpenuhi. Gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah takobut, yang kedua itu adalah halan, kemudian yang ketiga itu adalah tamasul. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ketika barang ribawinya itu yang mau dibuat transaksi itu tidak sama jenisnya. Katakanlah Pak Andri punya emas, kemudian mau saya tukarkan dengan perak miliknya ketua kelas. Nah itu nanti syaratnya cuma ada 2. Jadi yang pertama itu adalah takobut, yang kedua itu adalah halan atau hulul itu. Jadi tamasul tidak masuk dalam ranah ini. Soalnya apa ya? Soalnya kan sudah jelas berbeda. Jadi tamasul itu syarat hanya untuk barang ribawi yang sama jenisnya. Gitu ya. Untuk selanjutnya kita masuk dalam ranah macam-macam riba. Jadi macam-macam riba nanti secara umum riba itu dibagi menjadi 2. Jadi riba yang ada pada jual beli, kemudian riba yang ada pada hutang. Jadi di transaksi jual beli itu nanti akan ada ribanya, nanti klasifikasinya A, B, C. Terus di dalam hutang pun biasanya itu kalau kita tidak hati-hati nanti jatuhnya juga ada ribanya. Nanti ribanya ada 2 di sini. Kita mulai dari yang pertama, riba buyuk atau riba jual beli itu nanti ada 3. Yang pertama adalah riba fadli, yang kedua itu adalah ribayat, kemudian yang ketiga itu adalah riba nasi'ah. Jadi ada 3 itu. Kemudian untuk duyun atau hutang piutang nanti cuma ada 2, yaitu riba qard, kemudian yang kedua itu adalah riba jahiliyah. Ya. Oke, kita perinci satu persatu, kita nanti kasih contoh agar kalian lebih mudah dalam memahami. Yang pertama itu adalah riba fadli. Riba fadli, berarti kalau fadli ini kan riba yang terjatuh ketika dalam transaksi jual beli tadi kan. Riba fadli itu apa? Yaitu riba yang mana riba itu terjadi apabila ada tindakan jual beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis tapi berbeda takaran atau kadarnya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah sejenis dan berbeda kadar dan ukurannya. Contohkanlah,
Pak Andre punya emas 1 kilo. Nah, emas 1 kilo kemudian mau Pak Andre tukarkan dengan emas milik ketua kelas. Ketua kelas juga punya emas 1 kilo. Harusnya kan kalau 1 kilo sama 1 kilo dan emas harus emas, itu kan harusnya sama kan secara kadar dan ukurannya. Tapi tidak, Pak Andre punya emas 1 kilo terus kemudian mau Pak Andre tukarkan dengan miliknya ketua kelas, tapi cuman 8 ons. Nah, ini tidak diperbolehkan. Karena apa ya, nanti akan ada di dalam transaksi pertukaran ini atau jual beli ini akan ada transaksi unsur ribanya karena ukurannya dan kadarnya kan berbeda. Contoh mudahnya gini, Pak Andre punya uang 100.000 terus kemudian mau Pak Andre tukarkan kepada ketua kelas pecahan 10.000 gituan. Terus kemudian ketua kelas mensyaratkan kepada Pak Andre, boleh Pak Andre menukarkan tapi tidak genap 100.000 Pak ya, cuma 80.000. Jadi yang 20.000 ini sebagai apa gitulah. Jadi kan 100.000 Pak Andre kemudian ditukarkan dengan ketua kelas cuma 80.000 dalam bentuk 10.000-an itu loh. Jadi itu juga tidak boleh. Jadi ya harus sama secara kimahnya atau secara kuantitasnya. Jadi kalau 100.000 ya harus ditukar dengan 100.000 walaupun dalam bentuk pecahan 10.000-an atau 20.000-an gitu. Terus untuk yang selanjutnya itu adalah ribayat. Ribayat itu apa? Ribayat itu adalah riba yang terjadi akibat jual beli barang ribawi maupun non ribawi disertai panduan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan. Jadi maaf, tadi istilahnya penundaan. Jadi adanya penundaan terhadap penerimaan dari barang yang dibuat transaksi itu. Jadi yang perlu digarisbawahi itu adalah penundaan. Contohnya adalah Pak Ahmad hendak membeli beras milik Pak Hasan dengan standar 1 kg beras untuk 4 kg jagung. Kemudian standar ini dibangun karena kebetulan harga beras saat itu adalah Rp10.000 per kilonya, sementara jagung memiliki harga Rp2.500 per kilogramnya. Keduanya sudah sama-sama sepakat. Selang beberapa waktu, Pak Ahmad menerima beras milik Pak Hasan. Ternyata Pak Ahmad tidak segera menyerahkan jagungnya yang dimilikinya kepada Pak Hasan di majelis akad saat itu juga. Nah, nanti takutnya kalau tidak segera diserahkan di waktu itu juga, di majelis itu juga, nanti ada kenaikan harga. Nah, ini nanti akan merugikan salah satu pihak. Jadi harus jelas akadnya yang pertama kali itu seperti apa. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah riba nasiah. Riba nasiah itu adalah riba yang terjadi akibat jual beli tempo. Jadi ada temponya. Misalnya ada 2 orang yang ingin bertukar emas. Jadi ada 2 orang ingin bertukar emas 24 karat gitu kan. Satu orang sudah memberikan emasnya. Jadi Pak Andre ingin bertukar emas dengan ketua kelas. Pak Andre sudah menyerahkan emas Pak Andre kepada ketua kelas. Oke. Namun seorang lagi mengatakan bahwa akan menyerahkan sebulan lagi. Kemudian ketua kelas bilang kepada Pak Andre, emasnya nanti punya saya serahkan bulan depan ya, jangan sekarang. Ya ini tidak bisa, ini tidak boleh. Karena apa? Nanti takutnya apa? Bulan depan itu harga emas itu bisa naik kan bisa turun juga. Padahal ketika akadnya itu kan sudah sama-sama tahu bahwasanya harga emasnya itu sekian-sekian. Jadi kalau ada tempo seperti itu juga tidak diperbolehkan. Terus kemudian yang selanjutnya adalah riba qad. Berarti riba qad ini masuk dalam ranah riba dalam hutang piutang. Riba qad adalah riba yang dihasilkan oleh tambahan atas pengambilan pokok pinjaman. Jadi ini mudah, katakanlah Pak Andre mau hutang kepada ketua kelas. Terus kemudian ketua kelas mensyaratkan kepada Pak Andre boleh hutang kepada saya, cuma nanti mengembalikannya lebih ya, katakanlah Pak Andre hutang 100, kemudian ketua kelas mensyaratkan nanti dikembalikan 120 Pak Andre ya. Nah itu tidak boleh, itu masuk dalam ranah kategori riba juga. Kemudian yang terakhir itu adalah riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu apa? Riba jahiliyah itu riba yang terjadi ketika seseorang yang berhutang itu tidak bisa membayar tepat waktu, kemudian nanti akan ada dendanya. Jadi contohnya seperti ini, Pak Andre punya hutang kepada ketua kelas sebesar 100.000 gitu kan.
oke ketua kelas, ini nanti hutang akan Pak Andri bayarkan 1 bulan kemudian ya. Selang 1 bulan kemudian ternyata Pak Andri belum bisa tuh membayar kepada ketua kelas. Kemudian ketua kelas mengatakan kepada Pak Andri, kok belum bayar sih, gimana? Ya udah saya kasih tempo 1 bulan lagi. Cuma nanti hutangnya tambah ya, nggak jadi 100 menjadi 120.000 lah. Yang 20.000 itu sebagai denda karena Pak Andri nggak bisa melunasi tepat waktu. Nah itu juga masuk dalam ranah kategori riba jahiliyah. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwasanya intinya transaksi itu agar tidak merugikan kedua belah pihak, agar tidak jatuh dalam ranah riba, itu dilihat dari majlisul akdi dan akadnya. Maknanya apa? Jadi maknanya gini loh, mudahnya itu adalah ketika akad, ketika ngobrol, ketika pertama kali deal-dealan itu seperti apa. Katakanlah Pak Andri dan ketua kelas gitu kan, Pak Andri mau bertukar emas dengan ketua kelas 1 kilo gitu kan, sama-sama 1 kilonya. Berarti kan dalam waktu itu juga Pak Andri sudah tahu bahwasanya harga emas itu adalah katakanlah 1 kilo itu 100 juta. Kemudian ketua kelas juga sudah tahu bahwasanya per kilo emas itu adalah 100 juta gitu kan. Lah, ketika sudah sama-sama tahu, ya berarti yang menjadi patokan itu adalah emas, kemudian harganya segitu, dan itu kan sudah sama-sama tahu. Lah nanti kalau tidak waktu itu juga katakanlah sudah beda hari, itu kan nanti bisa beda lagi harganya, dan itu kan tidak tahu kita. Nah, makanya biar sama-sama jelas, biar sama-sama enak, yang dari awal itu sudah ditentukan. Terus udah selesai. Jadi yang terakhir ini terima kasih. Jadi untuk masalah riba itu sebenarnya cukup mudah. Intinya kalian pegang 5 klasifikasi itu tadi, yang kalau dikerucutkan berarti menjadi 2. Jadi intinya ada riba jahiliyah, kemudian ada riba qad, ada riba yad, riba nasi'ah, kemudian riba fadli. Lah itu kalau kalian sudah mengetahui secara garis besar dan contoh-contohnya, insya Allah nanti akan mudah untuk mengidentifikasi. Kayak gitu ya. Terus nanti ini untuk PPT-nya akan Pak Andri share di Google Classroom, bisa kalian pelajari, bisa kalian baca-baca. Terus kemudian nanti kalau ada sesuatu yang masih kurang jelas, bisa kalian tanyakan ke Pak Andri, bisa kalian japri, atau bisa kalian tulis komentar di Google Classroom kalian masing-masing. Kayak gitu ya. Oke anak-anak, terima kasih untuk waktunya. Pak Andri akhiri, sukses untuk kalian semua. Semoga apa yang kalian impikan, semoga apa yang kalian cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.